Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Bersama saya, Ari Agustias. Kita awali informasi pertama dari Sidoarjo. Ada Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berikan stimulus 10 juta rupiah pada 84 kampung tangguh. Sahabat, kampung tangguh sampai saat ini dinilai pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu metode yang efektif untuk menangani COVID-19. Untuk itu, bantuan stimulus diberikan kepada masing-masing kampung tangguh sebesar 10 juta rupiah. Pemberian bantuan secara simbolis ini dilaksanakan di kantor Kecamatan Sidoarjo Kota pada Selasa 14 Juli. Seperti disampaikan Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, saat ditemui setelah penyerahan stimulus kepada 5 perwakilan desa kecamatan kota, didampingi perwakilan Forkompimda Kabupaten Sidoarjo. Ya, ini sekali lagi ingin memberikan stimulus ya, memberikan semangat kepada desa-desa yang telah mendirikan kampung tangguh. Karena apa? Karena kampung tangguh inilah menjadi ujung tombak kita untuk melawan COVID-19 ya. Jadi yang nantinya di era new normal ini, ya kampung tangguh itu yang nantinya akan bergerak. Karena di situ ada edukasi, ada filterisasi, ada semuanya di situ. Sampai saat ini jumlah kampung tangguh yang ada di Kabupaten Sidoarjo total ada 84. Metode ini dinilai efektif karena juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih disiplin. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Wali Kota Madiun resmikan mobil tangguh hasil kolaborasi dengan Polres Madiun Kota. Pemkot Madiun bersama Forkopimda di Kota Pendikar kian getol mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Setelah meresmikan stasiun tangguh, Wali Kota meresmikan mobil tangguh hasil kolaborasi dengan Polres Madiun Kota. Peresmian mobil tangguh tersebut dilakukan di halaman Mapolres Kota Madiun. Wali Kota menyebut kehadiran mobil tangguh menjadi salah satu upaya strategis untuk mendukung pencegahan penularan COVID-19. Upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini mudah-mudahan membawa hasil yang baik sehingga COVID-19 segera meninggalkan Kota Madiun dan juga Indonesia. Wali Kota mengatakan aktivitas sosial harus terus berjalan tanpa mengesampingkan kondisi pandemi yang masih ada saat ini. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Bobi Arya Prakasa mengatakan mobil tangguh yang bakal dijalankan sebanyak 3 unit. Nantinya, mobil ini akan beroperasi di beberapa tempat keramaian seperti Pasar Minggu dan lain sebagainya. Kiki Desilia, Suara Madiun. Bergeser ke Ninda Alivia dari Persada Kabupaten Blitar. Hasil akhir verifikasi faktual penerima BLT DD tahap 2 di Kabupaten Blitar capai 19.715. Verifikasi faktual data penerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa atau DD tahap kedua di Kabupaten Blitar akhirnya sudah selesai. Setelah beberapa hari yang lalu masih ada sejumlah desa yang belum menyelesaikannya. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Dwi Novianto mengatakan hasil akhir verifikasi faktual dari 220 desa yang ada di 22 kecamatan, jumlah penerima mencapai 19.715 keluarga penerima manfaat. Jumlah KPM masing-masing kecamatan tidak sama. Sesuai data yang diterimanya, jumlah KPM paling sedikit berada di Kecamatan Lingi, sedangkan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Ponggo. Hasil korval, ketika ada yang ganda, itu kita cek ke lapangan untuk validasi lapangan apakah benar-benar itu ganda apa tidak. Ternyata ada banyak kasus, ada yang ganda ternyata di lapangan tidak ganda. Untuk diketahui, warga terdampak COVID-19 yang berhak menerima BLT di antaranya warga yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada keluarga yang mempunyai penyakit tahunan atau kronis, serta belum menerima bantuan dari manapun. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita menuju ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati dari RSAL Nganjuk. Biaya penanganan pasien COVID-19 di RSUD Nganjuk terhambat pencairannya. Biaya penanganan pasien COVID-19 di RSUD Nganjuk senilai miliaran rupiah terhambat pencairannya. Berdasar verifikasi dari BPJS Kesehatan, dari total klaim 1,7 miliar rupiah untuk penanganan pasien COVID Corona pada bulan April lalu, hanya sekitar 400 juta rupiah yang cair, sedangkan lebih dari 1,3 miliar rupiah lainnya dinyatakan disebut atau dibantah juga tidak cair. Disebutkan selama bulan April, RSUD Nganjuk mengajukan klaim untuk 21 pasien senilai 1,7 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut hanya klaim untuk 7 pasien atau sekitar
sebesar 400 juta rupiah yang cair. Adapun klaim untuk 14 pasien dinyatakan disebut. Selain klaim untuk di bulan April yang berjumlah 1,7 miliar rupiah, klaim perawatan pasien COVID-19 untuk bulan Mei dipastikan jauh lebih besar. Diperkirakan biaya perawatan untuk lebih dari 20 pasien yang dirawat bulan Mei lebih dari 3 miliar rupiah. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Selanjutnya ada Kirana Nisa dari Mahardika Kota Blitar. KPU Kota Blitar minta petugas PPDP koordinasi intens dengan RT RW saat melakukan coklit data pemilih. KPU Kota Blitar siap melanjutkan tahapan Pilwali 2020 yaitu pemutakhiran data pemilih yang akan dilaksanakan tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Berbagai persiapan sudah dilakukan KPU Kota Blitar mulai dari perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih PPDP, rapid test petugas, pelantikan dan bimbingan teknis. Nini Solihah, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengatakan, PPDP yang akan terjun melakukan pencocokkan dan penelitian coklit data pemilih Pilwali 2020 sebanyak 259 orang. Seluruhnya dilantik Senin 13 Juli 2020 di masing-masing kecamatan Kota Blitar dan langsung menerima bimbingan teknis. Nini mengatakan pelaksanaan coklit berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Setiap petugas sudah menerima APD berupa 4 masker, 4 botol hand sanitizer dan face shield. Disinggung mengenai perlakuan petugas saat melakukan coklit data pemilih yang berstatus PDP dan konfirmasi COVID-19, Nini meminta petugas agar selalu berkoordinasi dengan RT RW dan anggota PPS. Apakah coklit dilakukan cukup melalui RT RW atau melalui strategi lainnya? Jadi dalam lingkup misalnya radius 100 meter dari yang kena atau yang reaktif dan dalam tanda kutip dalam pengawasan itu nanti kita bisa berkoordinasi dengan Pak RT-nya. Artinya bisa coklit lewat situ. Sementara itu, Sobat, terdapat 117.175 data pemilih yang harus dicoklit oleh PPDP mulai 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Menuju ke Tuban ada Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban. Petugas gabungan gelar razia masker di Jalan Protokol Kota Tuban. Petugas gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishub Tuban menggelar operasi masker di sejumlah titik kawasan Jalan Protokol Kota Tuban Selasa 14 Juli 2020. Hasilnya, petugas berhasil menindak sebanyak 60 lebih orang atau pengendara yang tidak memakai masker saat di luar rumah. Kanit Dikyasa Satlantas Polres Tuban, Ibda Sampir Santoso saat dikonfirmasi mengatakan, kegiatan operasi masker tersebut dalam rangka menertibkan masyarakat yang tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Mereka yang terjaring razia masker disita KTP atau STNK untuk kemudian didata di Satpol PP Tuban. Baik, kegiatan ini adalah gabungan antara Satpol PP, Dishub, TNI dan Polri dalam rangka menertibkan masyarakat untuk penggunaan masker untuk pencegahan COVID. Titiknya pada hari ini kita 3 titik. Yang pertama di Kapur, yang kedua di Karangwaru, dan ini adalah yang terakhir untuk hari ini. Mungkin hari-hari ke depan bisa dilanjutkan kembali dengan titik-titik yang lain. Selain itu, mereka juga akan dikenakan sanksi sosial berupa membersihkan jalan raya bersama tim sapu bersih kota. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita ke Probolinggo, ada Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Penuhi harapan masyarakat, rapid test untuk calon mahasiswa kembali digelar. Sejumlah calon mahasiswa nampak hadir di rumah dinas Wali Kota Probolinggo untuk mengikuti rapid test gratis pada Selasa pagi. Rapid test ini merupakan keempat kalinya yang digelar oleh pemerintah Kota Probolinggo sebagai antisipasi penyebaran virus corona yang saat ini masih menjadi pandemi. Surat keterangan sehat melalui rapid test memang menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa untuk mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di universitas yang menjadi tujuannya. Sebanyak 100 buah alat rapid test telah disiapkan Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau P2KB Kota Probolinggo. Rapid test ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah setempat secara gratis dengan ketentuan peserta merupakan calon mahasiswa asal Kota Probolinggo dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, dan form pendaftaran universitas yang dituju. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo.
Selanjutnya ada Kevin Chandra dari Suara Gresik mengabarkan, Stadion Gelora Joko Samudro siap jadi tempat isolasi COVID-19. Stadion Gelora Joko Samudro Kabupaten Gresik, Jawa Timur siap digunakan sebagai ruang isolasi COVID-19 pada akhir Juli 2020. Abimanyu selaku Sekda Gresik mengatakan persiapan Stadion Gelora Joko Samudro untuk perawatan pasien COVID-19 sudah mendekati tahap akhir dan hampir seluruh ruangan yang disiapkan oleh Dinas PUTR sudah mendekati 100%. Abimanyu juga mengatakan tempat perawatan pasien COVID-19 berkapasitas 140 tempat tidur dan akan ditambah ruang tempat hiburan dan tempat berolahraga. Hal ini penting untuk semakin mempercepat kesembuhan pasien COVID-19. Rencananya stadion ini merawat sebanyak 140 pasien COVID-19 dengan rincian 80 orang dirawat di zona merah, 40 orang di zona kuning, dan 20 orang di zona hijau. Selain itu, setiap hari akan ada 8 orang dokter, 32 perawat, dan 13 orang non-medis yang akan bertugas. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik, melaporkan. Kita bergeser ke Tulung Agung, ada Mega Kristi dari RGR Tulung Agung. Tulung Agung tersisa 2 pasien COVID-19 yang masih jalani karantina. Perkembangan kasus COVID di Tulung Agung saat ini ada pada level kesembuhan sebesar 98%. Hal ini karena adanya penambahan 3 orang lagi yang dinyatakan sembuh. Masing-masing adalah warga Kecamatan Boyolangu, Karangrejo, dan Kondang. Dengan begitu, total kesembuhan ada 235 orang dari 240 orang yang terkonfirmasi positif dengan 3 kematian. Praktis saat ini tinggal 2 orang yang masih menjalani karantina di Rusunawa. Disampaikan oleh Gali Nusantoro dari GTPP COVID-19, saat ini Tulung Agung ada pada skor 2,1 yang disimbolkan dengan warna orange. Perhitungan tersebut mencakup 3 komponen, yakni epidemiologi, surveillance, komponen kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan. Komponen tersebut diturunkan ke dalam 15 kriteria sebagai alat perhitungan. Diharapkan dengan ketaatan warga dalam melaksanakan protokol kesehatan, maka penyebaran atau penularan dapat terkendali dan secara berangsur Tulung Agung meningkat menjadi daerah dengan risiko rendah atau zona kuning dan selanjutnya masuk daerah tidak terdampak atau zona hijau. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulung Agung. Selanjutnya ada Yongki Cahyadi dari Suara Lumajang mengabarkan, Wabub sebut tenaga kesehatan pahlawan di tengah pandemi. Mitra, Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang mengatakan bahwa tenaga kesehatan merupakan pahlawan di tengah pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Provinsi Jawa Timur, bertempat di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang Selasa kemarin. Bunda Indah mengatakan resiko terinfeksi COVID-19 bagi tenaga kesehatan cukup tinggi. Dan di Kabupaten Lumajang telah tercatat ada 5 perawat dan 1 dokter yang sempat terkonfirmasi positif COVID-19 namun telah dinyatakan sembuh. Ia berharap tenaga kesehatan lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, dikatakan Bunda Indah bahwa dirinya sempat kecewa dengan perilaku oknum masyarakat yang masih melakukan pendiskriminasian terhadap tenaga kesehatan, terutama yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ia berharap agar masyarakat tidak perlu takut berlebihan, tetapi tetap waspada dan selalu memberikan support terhadap keluarga yang terinfeksi COVID-19 di lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Dr. Bayu Wibowo Ignatius, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, mengharapkan agar seluruh keluarga besar PPNI bisa bekerja dengan maksimal, namun juga dengan memperhitungkan keselamatan diri. Karena menurutnya, menjaga keselamatan diri juga menjadi bagian dari cara untuk menjaga orang-orang tercinta di sekitarnya. Yongki Cahyadi, Suara Lumajang. Selanjutnya bersama Alfian Firdaus dari Belambangan Banyuwangi mengabarkan, Kabupaten Banyuwangi siap jadi destinasi acara kementerian. PMK Banyuwangi kini terus menyiapkan diri dengan gencar melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan protokol kesehatan, mulai di restoran, kafe, rumah makan, hotel, homestay, fasilitas transportasi publik, hingga destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk menyambut ditunjuknya Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang akan dijadikan tujuan atau tempat kementerian lembaga pemerintah pusat menggelar kegiatan kedinasan. Bupati Banyuwangi Abdul Azwar Anas mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pemerintah pusat yang menjadikan Banyuwangi sebagai satu dari 8 daerah di Indonesia yang akan menjadi sasaran tempat kegiatan kedinasan kementerian lembaga yang waktunya masih akan diatur oleh pemerintah pusat. PMK Banyuwangi juga terus berkeliling
memberi sertifikasi penerapan protokol kesehatan ke para pelaku usaha, mulai dari hotel, homestay, destinasi, kafe, restoran, hingga warung rakyat. Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Banyuwangi, Guntur Priambodo, menjelaskan salah satu upaya yang ditempuh Banyuwangi untuk memastikan wisatawan dan tamu terjamin keamanannya adalah dikeluarkannya sertifikasi protokol kesehatan oleh gugus tugas. Menuju ke Pamekasan, ada Eza Mahesa dari Ralita Pamekasan. Pemkab mulai susun materi bimbingan untuk penerima beasiswa santri. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat setempat mulai menyusun materi bimbingan untuk disampaikan kepada 2.000 penerima calon beasiswa santri tahun ajaran 2020-2021 untuk tingkat SD, SMP maupun sederajat yang tersebar di 55 pondok pesantren kemitraan di 13 kecamatan. Halifatur Rahman, Kepala Bagian Kesra Pamekasan kepada Ralita FM menyampaikan penyusunan materi bimbingan ini sudah mencapai 50% dengan melibatkan akademisi, ulama, bagian Kesra, kemudian dari unsur TNI Polri yang sekaligus menjadi pembimbing nantinya. Menurut Mamang, seapan akrabnya ada 25 orang pembimbing untuk membimbing 2.000 penerima beasiswa santri yang akan dijadwalkan secara berkala mengunjungi pondok pesantren kemitraan guna menyampaikan 3 pokok materi, yakni tentang keagamaan, kemudian kebangsaan dan kewirausahaan. Sekarang memang sedang disusun modul untuk materi bimbingan santri ya, yang oleh tim pembimbing yang sudah ditunjuk, dan sampai saat ini sudah 50% sudah selesai. Proses masih berlangsung gitu. Jadi ada 3 materi yang kami siapkan. Yang pertama itu wawasan keagamaan, kemudian kebangsaan, dan yang ketiga kewirausahaan. Mantan Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Budaya ini berharap para calon penerima beasiswa santri nantinya menjadi santri yang cerdas, berkualitas, dan berakhlak mulia, serta mendapatkan pendidikan yang layak guna mencetak generasi masa depan Pamekasan hebat di masa mendatang. Eza Maisa, Ralita FM mengabarkan. Kita ke Suara Pasuruan, ada Sofia Latif akan mengabarkan kebakaran di Pasar Sukorejo masih diselidiki pihak kepolisian. Pedagang dan pengunjung di Pasar Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa pagi kemarin dibuat heboh. Itu setelah si jago merah mengamuk di sejumlah kios pedagang. Kobaran api pertama kali diketahui sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat di deretan kios sisi sebelah selatan. Angin kencang yang berembus dan banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke deretan kios di sekitarnya. AKBP Ahmad Sukianto, Kapolsek Sukorejo, ketika dikonfirmasi Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, menuturkan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran tersebut. Kebakaran ini diketahui oleh warga sekitar jam 03.30. Setelah itu dilakukan pemadaman oleh warga sekitar sampai PMK dari Pemkab 2 unit dan 1 sampurna untuk melaksanakan pemadaman, dan api berhasil dipadamkan jam 6.00. Yang terbakar 22 kios dan 5 kios yang terdampak. Yang 5 ini tidak terbakar tapi terdampak karena mungkin kejatuhan dari atap-atap. Barangnya tidak kena kebakar. Kerugian di total sama pengelola pasar sekitar 800 juta. Untuk penyebabnya belum kami pastikan karena kami akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan lapor Polda. Untuk sementara kami hubungi, mudah-mudahan sore ini atau besok pagi sudah dilaksanakan olah TKP oleh lapor. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya material saja. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Informasi terakhir bersama Renata Surya dari Suara Ngawi. 7 produk IKM Ngawi masuk toko modern. Sebanyak 7 produk industri menengah kecil Kabupaten Ngawi berhasil masuk di toko modern milik PT Indomarko Prismatama. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU oleh Wakil Bupati Ngawi dengan PT Indomarko Prismatama yang dihadiri oleh Dahlan, Branch Administrasi Manajer Jombang. Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi, mengatakan kerjasama ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta stakeholder terkait yang berkomitmen mendorong agar semua produk IKM di Kabupaten Ngawi memiliki kualitas bagus, berdaya saing dengan harga terjangkau. Tidak hanya 7 dari produk IKM ini aja yang nantinya akan diterima oleh Indomaret, ketika nantinya kemasannya, rasanya, terus standar sertifikasinya itu seperti yang dikehendaki oleh Indomaret, insya Allah IKM sebanyak-banyaknya bisa masuk di. Harapannya sinergi ini akan terus kita komunikasikan supaya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat bisa tumbuh berkembang berdampingan dengan kerja.
Yusuf Rosyadi, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, mengatakan bahwa sebuah produk bisa masuk dalam retail modern diperlukan sertifikasi kelayakan produk diantaranya packaging, rasa, hingga tanggal kadaluarsa. Kerjasama dengan retail modern ini menggunakan sistem beli putus dengan kesepakatan bersama. Renata Surya, Suara Ngawi. Demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Ari Agustias yang bertugas pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.